Almighty God, we thank. Shalom adik-adik kekasih. Wah, senang sekali ya. Minggu ini kembali kita berjumpa bersama Kakak Vin dan Kakak Sisi untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Ya, pasti semua sudah pada cantik-cantik, sudah pada gagah-gagah ya, karena mau beribadah kepada Tuhan. Iya, kayak Kakak Vin yakin dan percaya adik-adik masih tetap semangat walaupun masih melalui live streaming, tetapi pasti adik-adik tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Iya, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Yes ya. Nah, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga kita kembali bertemu untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita patut berterima kasih kepada Yesus ya, yang sudah menjaga kita, memberikan kita kesehatan ya. Baik adik-adik, untuk itu Kakak Vin undang kita semua berdiri dan kita angkat satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, kenapa kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ya karena Dia yang selalu memberikan kita kesehatan, selalu menjaga kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga pagi ini kami kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Sertai akan ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya terjadi atas kehendak-Mu saja. Berkati para kakak sekolah minggu yang akan mengajar sebentar, kiranya Engkau berkati akan kami semua, berkati juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik silakan duduk.
Iya. Nah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang sebentar cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Yuli. Namun sebelumnya kita angkat lagi satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik yang sama dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap ya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-37. Keluaran 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-37. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa oleh karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami semua boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami masih beribadah online, kami percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Buat Kakak Yuli yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Kakak Yuli semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu? Iya, minggu lalu ceritanya tentang Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, ya, kepada Raja Firaun. Nah, sudah berapa tulah minggu lalu? Iya, sudah 9 tulah, ya. Nah, coba adik-adik sebutkan 9 tulah tersebut. Iya, yang pertama ya, Tuhan menyuruh Harun memukul Sungai Nil dengan tongkatnya. Setelah itu, seluruh air di Sungai Nil, bahkan di seluruh Mesir, berubah menjadi darah. Semua ikan mati dan membusuk, ya. Nah, yang kedua, keluarlah katak-katak dari Sungai Nil. Katak-katak itu ada di mana-mana dan memenuhi negeri Mesir, ya. Nah, yang ketiga, kemudian Harun memukulkan tongkatnya ke tanah, dan debu tanah berubah menjadi nyamuk yang menggigit seluruh bangsa Mesir, ya. Nah, yang keempat, setelah nyamuk-nyamuk berlalu, muncullah lalat-lalat besar yang berterbangan di seluruh negeri Mesir, ya. Ya, dan yang kelima, nah tidak lama kemudian binatang-binatang ternak milik bangsa Mesir mati bergelimpangan, ya. Nah, yang keenam, Musa dan Harun kemudian mengambil sedikit abu dan melemparkan ke udara. Nah, debu itu menutupi seluruh tanah Mesir dan menyebabkan luka-luka pada orang Mesir dan binatang-binatangnya, ya. Nah, yang ketujuh, setelah itu Musa mengangkat tangannya ke langit dan terjadilah hujan dan badai es yang dahsyat di seluruh negeri Mesir, ya. Nah, yang kedelapan, sesudah badai es muncullah sekawanan besar belalang yang memakan segala tanaman yang tersisa, ya. Jadi semua tanaman yang tersisa habis dimakan sama belalang. Nah, yang kesembilan, setelah mendatangkan belalang, Tuhan kemudian membuat negeri Mesir menjadi gelap gulita seperti malam selama 3 hari, ya. Ya, nah hal itu pun tidak membuat Raja Firaun melepaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Bagaimana
Tuhan memberikan tulah yang ke-10 kepada Raja Firaun dan kepada bangsa Mesir ya. Nah, ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, Raja Firaun ini memang keras kepala ya. Ia tidak percaya bahwa Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sehingga hukuman kepada bangsa Mesir dalam bentuk tulah itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dan ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, oleh karena Raja Firaun belum mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir ya. Semua anak sulung dari manusia sampai anak binatang tidak akan selamat ya. Bila aku melihat darah di rumah yang aku lewati, maka tidak akan ada hukuman ya. Hari ini akan menjadi peringatan turun-temurun sebagai hari raya bagi Tuhan ya. Nah, Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun, makanlah roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya ya. Ya, tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Kamu tidak boleh bekerja, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi ya. Demikian firman Tuhan kepada Musa dan Harun ya. Nah, adik-adik, kemudian Musa memanggil semua tua-tua Israel untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Lalu menyuruh mereka untuk menyembelih kambing domba Paskah untuk kaumnya ya. Dan Musa juga mengingatkan untuk mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam pasu ya, untuk disapukan ke ambang atas dan kedua tiang pintu rumah-rumah orang Israel ya. Nah, Musa juga menyampaikan bahwa tidak seorang pun boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi hari ya, karena Tuhan akan menghukum, Tuhan akan menjalani bangsa Mesir dan menghukum semua orang-orang Mesir dengan cara semua anak sulungnya akan mati ya. Lalu orang-orang Israel ini pergilah pulang ke rumah mereka masing-masing dan melaksanakan seperti apa yang diperintahkan Musa kepada mereka ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, pada waktu tengah malam malaikat Tuhan melewati semua rumah orang di negeri Mesir dan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yaitu kematian anak-anak sulung di tanah Mesir ya. Mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung hewan juga mati adik-adik. Nah, itulah hukuman kepada bangsa Mesir dan kepada Firaun karena tidak mau melepaskan bangsa Israel ya. Nah, adik-adik, ketika Firaun bangun pada waktu tengah malam bersama-sama dengan semua pegawainya dan orang-orang Mesir, maka terdengarlah tangisannya sangat hebat karena kematian anak sulung ya. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun ya, lalu berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel ya. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu ya. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Firaun mengizinkannya Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga Firaun menyuruh untuk membawa kambing domba serta lembu sapi ya. Nah, Musa pun bersama dengan Harun menyampaikan pesan ini kepada orang Israel untuk bersiap-siap untuk berangkat dan keluar dari tanah Mesir ya adik-adik. Nah, Tuhan juga membuat orang Mesir ini bermurah hati ya, sehingga mereka memberikan apa saja yang diminta sama orang Israel ya. Nah,
Kemudian akhirnya adik-adik, orang Israel berangkatlah dari Ramses ke Sukot. Nah, jumlah mereka kira-kira 600.000 laki-laki ya, tidak termasuk anak-anak serta kambing domba serta lembu sapi ya. Nah, adonan yang dibawa dari tanah Mesir mereka bakar menjadi roti yang tidak beragi. Malam itu juga mereka semua tidak tidur karena mereka bersiap-siap akan keluar dari tanah Mesir ya. Nah, kejadian ini adik-adik diteruskan turun-temurun kepada orang Israel dan diperingati sebagai hari raya Paskah atau Passover ya. Yang artinya Tuhan telah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kekuasaannya atas orang Mesir serta cinta kasih-Nya kepada umat Israel. Nah, kalau dahulu Tuhan menolong umatnya yang memerlukan pertolongan, maka saat ini pun Tuhan tetap akan menolong kita semua di saat kita memerlukan pertolongan Tuhan ya. Nah, percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita ya. Saat kita mendapat persoalan, ingatlah ada Tuhan yang akan menolong kita ya. Seperti pada saat orang-orang Israel ya, mereka dalam perbudakan ya, mereka disiksa oleh bangsa Mesir, mereka harus kerja paksa. Mereka minta pertolongan kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan. Akhirnya Tuhan membebaskan, mendengarkan doa mereka. Mereka boleh keluar dari Mesir ya, menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Nah, kita juga adik-adik, kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa ada buat kita, untuk menolong kita, untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Nah, melalui cerita ini kita juga diajar untuk taat kepada Tuhan ya adik-adik, karena itulah yang akan menyenangkan Tuhan ketika kita hidup taat kepada Tuhan ya. Yang demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Iya, baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan kan? Iya, sekarang ada ayat hafalan lagi dari Kakak Vin ya. Pasti adik-adik semua sudah menunggu ayat hafalannya. Ya, adik-adik yang kasih, untuk ayat hafalan kita itu ada terbagi dua ya, ada untuk balita dan ada untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas balita terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima ya. Untuk kelas balita ya adik-adik. Untuk kelas balita itu dari Mazmur 37 ayatnya yang kelima yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, Kakak Vin sekali lagi bacakan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, itu ayat hafalan untuk kelas balita ya. Nah, kalau untuk kelas kecil terambil dari Roma 8 ayatnya ke-28a. Roma 8 ayat 28a yang bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, oke, kakak ulang ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, itu ayat hafalan kita minggu ini ya. Kakak Vin seluruh kakak pengasuh sekolah minggu menunggu ayat hafalan adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik kita akan masuk dalam persembahan syukur. Semua siapkan persembahannya.
Dan untuk mengantarkan persembahan syukur kita angkat satu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan doa syafaat. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat dokter yang merawat orang-orang yang terkena virus corona. Kita berdoa buat orang tua kita, teman-teman kita, dan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus untuk segala kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami semua dalam keadaan sehat, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan senantiasa menolong kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh mengajar kami apapun yang kami hadapi, ada Tuhan yang senantiasa memberikan kami jalan keluar untuk setiap permasalahan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, Tuhan Yesus juga jagai, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kakak pengasuh. Mari Tuhan Yesus berkati dan Tuhan jagai. Demikian juga dengan Bapak Presiden Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kami, sehingga boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami semua boleh hidup di negeri Indonesia ini dengan damai sejahtera. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat dokter yang saat ini masih berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona. Berkati Tuhan Yesus, jagai mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam merawat orang-orang sakit. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga buat orang tua kami. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau jagai dimanapun mereka berada, dalam mereka mencari nafkah dan dalam mereka mendidik kami. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa juga memberikan hikmat sehingga mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pendeta. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati dalam pelayanannya dan dalam keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan memeliharakan kehidupannya. Dan saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menggunakan berkat-berkat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, doa kami, sempurnakanlah doa kami ini yang kami bawa
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu semua bangkit berdiri, kita angkat tembang penutup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan Tuhan dan ibadah kami dari permulaan sampai berakhirnya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita akan senantiasa menyertai kita semua saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dengar-dengaran sama papa dan mamanya. Ya, oke, shalom adik-adik, selamat pagi. We thank you and praise you.